Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perfect World Chapter 21. Di tengah awan, siluet elang sisik hijau bergetar saat hatinya ketakutan. Suani tiba-tiba tidak mati. Mereka baru saja memperebutkan bangkainya. Bagaimana bisa kejadian yang begitu mengerikan terjadi? Iya, bagaimana bisa hidup kembali? Si kecil menggaruk kepalanya, bingung. Hou! Raungan yang mengguncang dunia datang melalui gunung. Kera iblis itu dengan marah melolong. Sayapnya terkoyak saat masih hidup, menyebabkannya menjadi gila. Darah segar masih keluar dari lukanya. Itu menggunakan lengannya yang tersisa untuk menyerang, menghancurkan binatang tua yang bersinar dalam sinar keemasan surgawi dengan tinjunya. Suani tampaknya tidak diperlambat oleh usianya sama sekali, dan dengan sekejap, ia langsung muncul kembali lebih dari 100 meter jauhnya. Dengan suara hong, kera iblis menghancurkan separuh gunung yang tersisa dengan kekuatan dewa yang mengejutkan hutan yang sunyi. Setelah hanya mengenai udara, itu tidak berhenti. Dengan satu lompatan, ia melompat lebih dari 200 meter dengan tujuan melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Meskipun marah, itu cukup jernih untuk menyadari bahwa itu bukan lawan Suani yang lebih tua. Sepasang mata emas Suani sangat dingin. Uap awan melonjak dari seluruh tubuhnya seperti tsunami. Lebih-lebih lagi. Itu bergegas ke depan seperti seberkas kilat emas, dan sebuah ledakan terdengar saat menghantam bagian belakang kera iblis. Auho! Kera iblis melolong keras dan seluruh tubuhnya bergidik. Darah mekar 10 kaki ke udara, dan seperti sebelumnya, sekali lagi mengalami tragedi besar di bawah pengaruh teknik berharga Suani yang mengerikan. Sebuah lubang darah bersinar muncul di bagian depan dan belakang dadanya. Kera iblis yang tangguh segera turun. Itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring putih salju. Itu menyerang ke depan dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya menyala dengan simbol saat mulai mengaktifkan tekniknya yang berharga. Di sisi lain, seluruh tubuh mythical Flaming Devil Bull ditutupi api merah dengan tekstur yang mirip dengan kain sutra. Itu juga menjadi gila, dan seluruh tubuhnya menyala dengan simbol juga. Niatnya bukan untuk melawan Suani sampai mati, tetapi memanfaatkan celah untuk melarikan diri. Namun, Suani terlalu menakutkan. Itu menembakkan 2 sinar cahaya dari kedalaman matanya. Setelah itu, ia menghantam tubuh mythical Flaming Devil Bull dengan suara gemuruh, menyebabkan simbolnya menghilang dan garis-garis bekas luka berdarah muncul. Melenguh. Banteng setan merah-merah sepanjang 30 meter menjadi marah. Api di tubuhnya mencapai langit, dan api mistisnya dinyalakan. Itu bangkit, membuka mulutnya yang besar, dan menyemburkan aliran merah tua yang berkembang ke segala arah, menyebabkan puncak berbatu menjadi magma. Dengan serangan ini, ada sejumlah burung ganas dan binatang buas yang tak terduga yang berubah menjadi abu di tempat kejadian. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Suani berteriak, dan sinar cahaya keemasan di tubuhnya meningkat. Kemegahannya yang mencolok menyebabkan seluruh wilayah pegunungan menjadi lautan emas. Kabut melonjak keluar dan menghalangi api mistis. Di tepi awan jauh, si kecil bergumam pada dirinya sendiri, Suani sebenarnya pura-pura mati. Ingin melenyapkan musuh-musuhnya, ia dengan sengaja menarik kera iblis dan banteng iblis berapi mitos untuk datang. Seperti yang diharapkan dari ras yang bijaksana, itu lebih tajam dari manusia. Teriakan iblis terdengar, dan api mistis memenuhi langit. Kabut dan kilat terjalin, dan area itu sudah mendidih dengan intensitas. Dalam konfrontasi antara 3 keturunan kuno ini, suara itu mengejutkan langit dan menggerakkan bumi, mengguncang seluruh tanah yang sunyi ini.
Di Suwannee, mythical flaming devil bull dan tubuh Raja Kera, pola misterius terjalin. Mereka padat bersama dan sinar cahaya menyala dengan ganas seperti ular listrik yang berkibar tertiup angin. Kekuatan tirani mulai bergerak, menyebabkan cuaca menjadi tidak stabil saat teknik berharga mulai aktif. Hong! Suara memekakkan telinga menyebar satu demi satu, seolah-olah petir abadi turun ke langkah ke-9 surga. Lampu merah bergegas ke langit saat awan dan kabut memenuhi udara saat listrik dan api menyatu. Suwannee, Kera Iblis, dan Banteng Iblis berapi mitos semuanya gemetar. Seluruh wilayah pegunungan pecah seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Peu. Kera Iblis terbang secara horizontal dari gunung dengan kemegahan emas yang saleh. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan banyak tulangnya patah, namun, akhirnya pecah dari wilayah yang dikendalikan kabut Suwannee. Dengan suara dong, itu membelah bumi dengan satu langkah, dan dengan penyebaran sayap iblisnya, itu berubah menjadi badai. Membawa serta kabut hitam yang memenuhi langit, itu menuju ke kedalaman pegunungan. Kera Iblis tidak hanya memiliki salah satu lengannya yang patah. Beberapa organ internalnya hancur, dan bahkan lebih banyak lagi tulangnya yang patah. Itu perlu segera menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat dan menyembuhkan. Jika tidak, jika ditemukan oleh beberapa musuh lama, kematiannya sudah pasti. Melenguh. The mythical flaming devil bull berteriak, dan raungan yang menindas mengguncang seluruh gunung. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat melarikan diri dengan susah payah. Sinar cahaya yang berapi-api membuat seluruh langit menjadi merah. Itu menjatuhkan puncak gunung dan menginjak lava sebelum melarikan diri ke jurang gunung juga. Hanya ada Suwannee yang tersisa di tempat kejadian. Seluruh tubuhnya tertutup bulu emas menyilaukan saat ia bersiul keras dengan semangat tinggi. Seperti munculnya tornado, rumput dan semak duri terangkat dari bumi. Pohon-pohon besar terbelah menjadi dua, dan batu-batu gunung berjatuhan, menyebabkan kekacauan besar. Suwannee menyapu pandangan acuh tak acuh melalui makhluk hidup tangguh yang masih hidup. Dengan erangan rendah, itu segera menyebabkan mereka berebut ke segala arah seolah-olah mereka baru saja menerima amnesti. Dalam sekejap, mereka semua melarikan diri. Kenyataannya, 80% burung dan binatang buas sudah mati di sini. Terutama setelah Suwannee, mythical flaming devil bull dan Raja Kera bertarung. Efeknya meluas, menyebabkan bencana yang tidak terduga. Pegunungan kembali sepi. Lava mulai mendingin, hanya menyisakan bau darah di tanah. Suwannee tua berdiri sendirian di sana dengan tubuh besar seperti dewa yang diselimuti kemegahan yang saleh. Itu sedikit kesepian. Cahaya di pupilnya berangsur-angsur meredup, dan dari mulutnya menumpahkan darah. Setelah pemandangan yang mengejutkan ini, pancaran cahaya di tubuhnya meledak, dan tubuhnya retak saat jatuh ke lantai gunung dengan suara gemuruh. Ah, itu mati lagi. Apakah ini nyata kali ini? Di belakang elang sisik hijau, si kecil melebarkan matanya. Ini benar-benar terlalu tua dan sudah di akhir masa pakainya. Sangat disayangkan bahwa setelah menggunakan teknik pamungkasnya, ia masih tidak bisa membunuh musuhnya. Elang sisik hijau memancarkan sinar cahaya dari pupilnya dan ingin menjatuhkan dirinya ke bawah, tetapi masih takut bahwa Suwannee tidak sepenuhnya mati. Jika memang seperti itu, maka itu hanya bunuh diri. Wilayah gunung itu tenang, dan tidak ada satupun yang berani mendekatinya. Semua burung ganas dan binatang buas ditakuti oleh Suwannee dan tidak berani berbalik, dan berlari tanpa mengetahui seberapa jauh mereka harus melarikan diri. Bibi elang sisik hijau, kali ini Suwannee seharusnya benar-benar mati. Ayo kita lihat. Shi Hao diam-diam berbicara. Suara angin bersiul dan sisik hijau melintas di antara awan. Bagaimana mungkin makhluk bijaksana ini tidak sadar? Itu masih bergerak dengan hati-hati dan hati-hati,
berputar sebentar sebelum turun ke bawah. Ya, itu benar-benar mati. Si kecil dan elang sisik hijau tiba di depan dan menyodok Suan Ni. Saat ini, tubuhnya sudah mendingin, dan hidupnya sudah pasti hilang. Elang sisik hijau-hijau sangat terbangun, dan mengepakkan sayapnya dengan kekuatan besar menyebabkan pasir dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Dengan cepat, ia kembali dari jauh dengan lengan kera iblis. Ini juga merupakan keturunan kuno yang dipenuhi dengan darah sejati yang langka. Kengci, si kecil membawa tanduk sepanjang beberapa meter mythical flaming devil bull itu dan tertawa sederhana. Matanya dengan cepat mengambil bentuk bulan sabit karena ini juga merupakan harta yang tak ternilai. Bibi, ayo cepat pergi. Si kecil mengingatkan. Elang sisik hijau sangat bersemangat dan menunjukkan sisi yang berbeda dari sifat ganasnya yang normal. Saat ini matanya setengah buta, praktis mabuk. Ayah, apa yang terjadi Bibi? Si kecil berteriak ketakutan. Elang sisik hijau meraih tubuh Suan Ni dan ingin mengepakkan sayapnya dan tidak pernah berpikir bahwa dengan tersandung, hampir jatuh ke lantai. Ah! Bibi Anda diracuni. Anda belum sepenuhnya dihilangkan. Mata besar si kecil dipenuhi dengan kekhawatiran. Dalam pertarungan itu belum lama ini, ular ungu itu digigit. Meskipun dengan tegas memotong sebagian besar daging beracunnya, itu masih tidak bisa sepenuhnya memblokir penyebaran racun. Juga, ia diserang oleh musang darah serta raja tikus yang menakutkan yang mengkonsumsi logam sebagai makanan. Lukanya tidak ringan, menyebabkan tubuhnya menjadi jauh lebih lemah. Akibatnya, racun menyebar lebih cepat, sehingga sulit untuk dibendung. Bibi, ayo cepat pergi. Ayo kembali ke desa batu dan biarkan kakek kepala membantumu menyembuhkan racun ini. Shi Hao kecil dengan cemas berteriak. Elang sisik hijau mengepakkan sayapnya dan mencoba terbang lagi. Kali ini, akhirnya Suan Ni yang besar itu terangkat dan terbang ke angkasa menuju arah desa batu. Dalam perjalanan, itu berguncang beberapa kali dan hampir jatuh. Tubuhnya sangat lemah dan hampir kehabisan kekuatan. Pada hari-hari biasa, ia bisa dengan mudah mengangkat mangsa yang beratnya 2 kali lipat ini. Kaca. Setelah terbang melalui tebing berbatu, sayap bajanya bertabrakan dengan batu besar, membelah sebagian besar tebing sebelum hampir jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Si kecil dengan cemas berkata, Bibi, jika kamu tidak bisa melakukannya, mari kita lempar Suan Ni atau tanduk banteng mitos ke sini dulu dan kemudian mencarinya nanti. Elang sisik hijau langsung menentang gagasan ini. Itu menyuruhnya untuk duduk di punggungnya dan memegang tanduk merah sepanjang beberapa meter itu dan lengan kera iblis itu, tidak ingin meninggalkan apapun. Selain itu, kedua cakarnya memegang erat Suan Ni dan gemetar sepanjang jalan. Itu terbang dekat dengan gunung dan bergegas menuju desa batu. Akhirnya, desa batu sudah dekat. Si kecil membawa tanduk merah dan lengan kera iblis. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan tertawa terbahak-bahak. Kali ini sangat berbahaya. Mereka hampir kehilangan nyawa beberapa kali, tetapi mereka benar-benar membawa kembali tubuh berharga Suan Ni. Selain itu, mereka juga membawa kembali lengan raja kera ekstra dan tanduk banteng api mythical. Panen mereka benar-benar luar biasa. Kakek kepala dan paman. Anda terus menyembunyikan kekhawatiran Anda tentang pembaptisan saya yang berusia 5 tahun, tetapi saya sebenarnya tahu segalanya. Semuanya baik-baik saja sekarang, kami memiliki 3 keturunan Archai. Pasti ada cukup darah sejati. Dia sangat bahagia, dan ekspresinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Tawa manisnya begitu murni. Di tengah cahaya matahari terbenam, itu sangat indah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.